prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya, prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Elsa, kita lagi di mana nih? Aku juga nggak tahu nih Kak, tapi suasananya sejuk banget. Iya tuh, lihat di belakang kamu ada apa tuh? Ih, ada air mancur Kak, air terjun. Wah, kita masih banyak bergerak nih, banyak menari kalau gitu, Ya, banyak Kak, muji biar Tuhan. Kak Ida nyanyi apa tuh? Aku lagi nyanyi lagu favorit aku. Lagu favorit, aku kayak pernah denger. Lagunya apa tuh Kak? Mau tahu kan? Apa tuh? Tapi kita saatnya untuk mulai ibadah kita nih. Iya benar-benar. Kita sapa dulu yuk. Betul. Adik-adik di rumah yuk. Yuk. Aku mau sapa. Shalom Jojo. Aku juga mau siapa Kak? Shalom Salomita. Shalom San. Shalom Jevan. Shalom Aurel. Nah gitu kita sapa semuanya Kak. Shalom prajurit Kristus di rumah. Nih, Kak Ida punya challenge hari ini. Kak yang tadi itu loh Kak, lagu apa
sih itu, Kak? Oh, yang aku nyanyi ya? Iya. Itu lagu favorit aku. Lagu apa judulnya? Kamu pasti tahu lagunya. Aku tahu ini. Aku mau ikut. Oh iya, aku tahu. Cuma judulnya lupa, Kak. Nah, aku yakin kamu juga punya lagu favorit kan? Iya dong, Kak. Kalau gitu Adik-adik kita di rumah pasti buat juga challenge punya aja, Kak. Iya, lagu favorit. favorit juga. Nah, kalau gitu kita kasih tahu mereka deh, Kak Elsa. Nah, adik-adik di rumah, challenge buat kalian, nanti kalian tulis di kolom komentar lagu favorit kalian, lagu gereja ya. Tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar lagu gereja favorit kamu. Gitu. Kalau gitu Kak Elsa, kita mau mulai ibadah kita yuk. Kita berdoa dulu yuk. Ya, Kak. Oke deh. Prajurit Kristus di rumah, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Kiranya Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji dan memuliakan namamu. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Nah, sekarang prajurit Kristus di rumah, semuanya berdiri dulu. Yuk, semuanya berdiri dulu. Kak Elsa udah siap belum? Siap, gerak. Kak Elsa udah siap belum? Siap, gerak. Kalau gitu kita tanyakan prajurit Kristus di rumah. Oke. Adik-adik, kalau kakak bilang prajurit Kristus sudah siap, kalian semua katakan Siap. gerak. Nah, gitu ya. Oke, semuanya sudah berdiri. Masih Nggak ada ada lagi yang ini, Kak. lari-lari sana sini, nggak ada lagi yang makan. Udah siap untuk memuji Tuhan ya. 1, 2, 3. Prajurit Kristus sudah siap. Siap, gerak. Prajurit Kristus sudah siap. Siap, gerak. Prajurit Kristus sudah siap. Siap, gerak. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah siap, kita panggil musiknya yuk. 1, 2, 3. Musik. Yuk, kita menyanyikan lagu Kain dan Habel. Ada kisah dua saudara, Kain dan Habel namanya. Kain petani, Habel gembala, dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel. Nggak boleh nih adik-adik ya.
semua senyum belum? Coba, semuanya udah senyum? Wah, semuanya sudah sukacita. Kalau gitu, masih semangat Kak Elsa? Wih, masih semangat dong Kak. Nah, adik-adik di rumah pasti semuanya masih semangat kan? Semangat yuk, semua, kita Kak. panggil musiknya lagi yuk. 1, 2, 3, musik! Ya, ikutin gerakan kakak ya. Kita belajar lagu baru. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, wanna be like you. Oh my, my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Semua gerakannya yuk. Mana gerakannya? Gak ada yang diem, ayo semuanya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, wanna be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, ayo semua semangat. Ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. Mulai lagi. Hey, hey, every word I say. Ooh, wanna be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Ih, semangat semua Kak. Lagunya sudah mulai bisa? Nah, lain kali kita belajar lagi ya. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk yang manis. Arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Gak ada yang main-main, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Yuk, kita satukan hati kita mulai sembah Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Berikan penyembahan terbaikmu kepada Tuhan Yesus. Katakan, Yesus engkau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal lagi. Kau sungguh baik.
Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan, adik-adik. Dengan sungguh-sungguh terus menyembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Beri penyembahan terbaikmu, adik-adik. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik, mari sembah Tuhan. Katakan haleluya, katakan terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Adik-adik, tidak ada yang diam, semua menyembah Tuhan. Ingat seluruh kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, betapa Dia mengasihi setiap kita. Kami mengasihi-Mu, kami cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik belajar menyembah Tuhan. Beri penyembahan terbaik-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Adik-adik, mari kita satukan hati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Ikutin kaidah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena Engkau sungguh baik, sangat baik, bagi kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau. Kiranya pujian kami menyenangkan hatimu. Tiba saatnya kami siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom prajurit Kristus. Siap nggak? Hari ini kita sama-sama dengerin firman Tuhan dan kita belajar sama-sama. Sebelumnya, Kak Monik mau kenalan. Jadi kakak buka masker ya. Jangan kaget. Duduk yang manis. Supaya kakak buka masker. Siap-siap ya. 3, 2. Shalom. Wah, pasti nggak pernah lihat kakak kan? Kenalan dulu ya. Nama kakak Kak Monik. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Adik-adik pernah nggak nih? Udah belajar nih sungguh-sungguh. Mau ikut tim basket. Latihan, lari. Latihan, masukin bola. Tapi sayang, kamu
gak dipilih. Ada orang lain yang lebih baik dari kamu. Kamu udah usaha nih. Papa mama hari ini gak punya pembantu di rumah. Aku bantu elap-elap. Kamu udah elap-elap, bersih rumahnya. Tapi sayang, papa mama kira bukan kamu. Gimana tuh rasanya? Sedih ya? Kayaknya sudah lakukan banyak, tapi apa yang kamu perbuat ternyata tidak dipandang dan tidak dilihat. Hari ini kita mau belajar. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ikutin kakak ya, sama-sama. Segala sesuatu boleh, benar, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ternyata di firman Tuhan dikatakan kita bisa lakukan apa saja. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu berguna atau tidak? Kita boleh lakukan apa saja. Tetapi pertanyaannya, apakah yang kita lakukan membangun? Baik bangun diri kita ataupun orang lain. Hari itu di Alkitab ditulis ada keluarga pertama, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memiliki 2 orang anak. Pasti tahu dong siapa? Kain dan Habel. Kain dan Habel bertumbuh jadi dalam satu keluarga. Mereka saudara. Kain menjadi seorang petani. Dia berkebun. Dan Habel menjadi seorang peternak. Dia piara domba, piara kambing, dan dia berternak. Pada suatu hari mereka berdua ingin mempersembahkan korban untuk Allah mereka. Adam mengajar mereka bagaimana menyembah Tuhannya. Kain mengambil hasil panennya, memilih bahan-bahannya, dan dia akan persembahkan kepada Tuhan. Habel juga, dia ambil dombanya yang sulung, yang paling baik, dan dia ambil lemak-lemaknya untuk diletakkan di mezbah itu. Mereka berdua datang dan mempersembahkan. Tapi apa yang terjadi ya? Ternyata Tuhan pun punya pilihan. Tuhan kita adalah seorang pribadi. Seorang pribadi artinya juga punya keputusan dan punya kesukaan. Hari itu firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Tetapi Tuhan menerima Habel dan persembahannya. Apa yang salah ya? Mereka sama-sama mempersembahkan sesuatu. Mereka sama-sama membawa yang terbaik yang mungkin mereka pikir itu yang terbaik. Mereka sama-sama bawa hasil pekerjaan mereka. Tapi Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dibanding Kain. Kakak sangat percaya, waktu Habel memilih dombanya, dia tahu itu yang terbaik. Waktu Habel mengambil lemak-lemaknya, ia tahu itu yang terbaik dari hasil pekerjaannya. Tidak berbeda dengan Kain. Berbeda dengan Kain. Kain 1 Yohanes 3 ayat 12 berkata,
Kain berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Ia membunuhnya karena ia melihat perbuatan adiknya benar. Kain tahu dia salah. Kain tahu ada sesuatu di hatinya waktu dia mempersembahkan itu. Tapi mungkin karena untuk dilihat orang tuanya, mungkin untuk dilihat orang lain, dia tetap mempersembahkannya. Dalam kemarahan Kain, ingat loh, kita masuk di tahun integritas. Sama-sama udah hafal dong. Apa yang ada di dalam hati kita harus sama dengan apa yang ada di pikiran kita, harus sama. Apa yang kita katakan harus sama apa yang kita lakukan. Dan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Setelah Kain mempersembahkannya dan Kain tahu persembahannya ditolak oleh Tuhan, apa yang Kain lakukan? Dia marah. Waktu hati Kain marah, maka muram mukanya. Tidak ada orang marah bisa sukacita. Tidak ada orang yang marah bisa memuji Tuhan. Di dalam kemarahannya, Tuhan tidak meninggalkan Kain. Tapi firman Tuhan berkata, kenapa Kain kamu muram? Bukankah kamu tahu waktu ada sesuatu di dalam hati kamu yang jahat, maka itu akan terlihat keluar. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia tahu waktu hati kita salah. Dan dia menghampiri kita untuk mengajar kita. Tapi sayang, Kain tidak mendengar. Kain memutuskan tidak mendengarkan peringatan Tuhan itu. Dan akhirnya Kain memanggil Habel dan ia memukul saudaranya itu. Dan karena perbuatannya, Kain dihukum. Kain pergi dari tempat dia tinggal ke sebelah timur dari Eden. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi tidak semuanya membangun. Bukan berarti berapa besar persembahan kita, berapa jenis persembahan kita, semahal apa persembahan kita yang penting di hadapan Tuhan, Dek. Tetapi sikap hati kamu waktu kamu memberikannya itu lebih penting. Mau belajar seperti Habel? Pertama, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik dari hidup kamu. Berikan yang terbaik dari ketaatan kamu sama papa mama kamu. Berikan yang terbaik kasih sayang kamu untuk saudara-saudara kamu. Berikan yang terbaik kesabaran hati kamu untuk teman-teman kamu. Berikan yang terbaik dari kerajinan kamu. Yang kedua, berikan hidup kamu, berikan kerajinan kamu, berikan yang terbaik itu dengan iman. Artinya dengan iman apa, Dek? Mungkin adik kamu usil. Boleh nggak kamu mengampuni dia setiap hari, setiap saat, setiap waktu dia usil? Dengan iman kamu nyatakan, adik aku boleh usil, tapi pengampunan Tuhan melalui hidupku cukup melalui imanku. Mungkin kamu dibully, banyak orang ngomongin kamu. Tapi mau berani nggak saya serahkan semua orang itu dengan iman di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik dari hidup kamu. Kedua, kerjakan itu dengan iman kamu. Dan yang terakhir, satu-satunya cara persembahan yang terbaik, kita akan diajarkan oleh Roh Kudus.
Percaya nggak? Tuhan berikan kita Roh Kudusnya supaya kita belajar memberikan yang terbaik. Karena itu adik-adikku, demi kemurahan Allah, bolehlah kakak menasehati kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan bukan berapa banyak yang kamu bisa kasih dalam kotak-kotak persembahan. Persembahan bukan berapa banyak lagu yang kamu bisa naikkan. Persembahan bukan berapa banyak jenis yang kamu bisa tolong orang, bukan. Persembahan bicara satu kehidupan. Kehidupan kamu yang memuliakan Tuhan setiap hari. Dan satu-satunya cara, Roh Kudus yang memampukan kita hidup supaya orang melihat bahwa Yesus hidup di dalam hidupmu dan hidupku. Hari ini, mau nggak? Berikan yang terbaik yang kamu punya. Berikan hidup yang terbaik yang kamu bisa. Berikan kesabaranmu yang terbaik yang kamu mampu. Berikan ketaatanmu yang paling baik yang kamu bisa lakukan. Berikan kerajinanmu sehingga orang melihat bahwa Kristus hidup di dalam kamu. Kalau prajurit Kristus siap, sama-sama tutup matanya yuk. Kita minta Roh Kudus ajar kita. Tutup aja matanya. Kalau kamu siap, kamu mau belajar memberikan yang terbaik. Kamu mau belajar memberikan yang terbaik itu dengan iman. Dan lebih dari itu, kamu mau bergantung untuk memberikan yang terbaik dengan pertolongan Roh Kudus. Angkat tangannya. Angkat tanganmu. Bapak, kami percaya Bapak, Roh Kudus-Mu ada atas hidup kami dan setiap adik-adik kami Bapak. Kami buka hati kami Tuhan untuk satu tuntunan-Mu demi tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, kami dapat melakukan banyak hal, tapi kami dapat memilih melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami dapat melakukan banyak hal, tapi kami dapat tahu yang lebih penting buat Engkau. Ajar adik-adikku Tuhan, supaya di setiap langkah kehidupan mereka, keluarganya melihat ada Kristus di dalam mereka. Teman-temannya melihat ada Kristus di dalam mereka. Dan berikan kami sikap hati yang benar. Sehingga waktu kami memberikannya, kami tahu Allah kami yang melihatnya, bukan orang lain yang menilainya. Ajar kami berjalan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya di saat-saat ini kami dapat menentukan apa yang lebih penting di mata-Mu, bukan di mata manusia. Apa yang lebih penting di hati-Mu, bukan untuk sekedar kenyamanan kami. Ajar kami Tuhan, ajar hamba-Mu, dan ajar adik-adikku. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bekerja, dan di dalam-Mu kami bergerak, kami ada dan kami hidup. Biarkan di dalam kami lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dahsyat terjadi di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus. Sekarang kita dengerin pengumuman ya. Yang pertama, bagi prajurit Kristus yang ingin memberi persembahan, nomor rekeningnya tertera pada layar ya. Yang kedua, jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke teman-teman semua agar dapat beribadah walau di rumah. Yang ketiga, bagi prajurit Kristus yang ingin bertanya seputar ibadah, kalian dapat bertanya di IG-nya ya, di @ibadahAnak_GBI_House. Yang keempat, hari ini kita bisa ketemuan loh di Zoom dan Google Meet. Di sana kita dapat membaca Alkitab bersama, mendengar firman Tuhan dan bermain games juga loh. Jangan lupa ya, Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Yang kelima, ini dia teman-teman yang berulang tahun pada bulan ini. Happy birthday semua! Yang keenam, bagi teman-teman yang ingin melayani Tuhan seperti aku, teman-teman dapat kontak ke nomor yang ada pada layar ya. Demikian pembukaan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo prajurit-prajurit Kristus. Sekarang kita akan doa syafaat yang sungguh-sungguh ya. Oh Lord, please Lord, thank you for the ceremony. Please Lord, bless our teachers and friends. Bless their health. Bless the teachers Lord, so they can teach properly. Please Lord, bless Indonesia, our great country. Bless the President of Indonesia, Joko Widodo, and his Vice President. Bless the paramedics and the economy of Indonesia. Bless the vaccine so it can be transferred to all of the citizens of Indonesia properly and well. In the name of God we pray. Amen. 全能的上帝，现在我们带来我们的教会领袖尼克牧师、副牧师和他的家人，尼古纳万牧师、副牧师和他的家人，祝福和保护他们。我们祈求主的怜悯和祝福，我们祈求的怜悯和祝福，我们祈求所有的决定都能得到悔改和救赎之余，祝福我们所有的爸爸妈妈，释放冠状病毒的保护，给我们所有人健康和照顾。我们以主耶稣的名义祈祷，Amin. Prajurit Kristus semuanya, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk, siapkan hati, kita mau menyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku
prajurit Kristus, bukankah kamu yang telah ditentukannya dari semula? Dan kamu yang telah dipanggilnya dari semula. Dan semua yang dipanggilnya akan dikuduskannya. Dan kakak sangat percaya kamu dan saya akan dimuliakan bersama-sama. Siap untuk terima doa berkat? Angkat tangannya yuk. Bangkit berdiri dong. Oke. Sekarang close your eyes, tutup matanya. Bapak, aku datang Tuhan bersama adik-adikku Bapak. Kami mohonkan berkat-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya kasih setia-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan melingkupi hidup kami sampai hari ini. Dan kami ingin lihat Tuhan di hari-hari ke depan. Kami melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu demi kemurahan-Mu, dan pertolongan dari tempat tinggi dalam hidup adik-adikku, keluarga mereka, dan juga hidupku. Biarkan berkat yang terbaik yang Engkau miliki, supaya kami ditemukan semakin serupa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-berkat-Mu, kami terima anugerah-anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. God bless you. Happy Sunday. See you next week. Bye.